Mriki niki lek badhe ten Pandak Indo rak nggih medal pacitan badhe dadi niki. Nggih, medal pacitan, medal nika kicir. Kicir lajeng coblosan dadak waduh. Nggih di lek pilihan lurah napa niku Dipuruki. Nggih, dipuruki. Nggih. Halo sedulur, apa kabar? Semoga sedulur semuanya tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala, bisa menjalankan aktivitas seperti biasa, diberi kelonggaran, kelancaran dalam hal apapun. Oke, kali ini kembali kita akan melakukan jelajah kampung ya. Kita pergi ke pelosok-pelosok kawasan yang ada di Ponorogo dan sekitarnya. Kita melihat sejauh mana masyarakat atau sedulur-sedulur kita yang tinggal di kawasan terpencil mendapatkan fasilitas pembangunan dari pemerintah. Yang akan kita tuju kali ini adalah sebuah kampung yang sebenarnya sih masih wilayah Ponorogo. Secara administratif masuk ke Desa Pandak ya, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Akan tetapi berada di balik gunung atau sisi barat gunung di wilayah Desa Pandak. Sehingga untuk menuju ke sana pun kami harus melingkar-lingkar, memutar melalui jalan-jalan yang ada di perbukitan, bahkan di pinggir jurang seperti ini. Kita menuju ke sana melalui kawasan Dusun Banyon, Desa Ngiloilo. Jalannya seperti ini ya. Sebenarnya sudah dicor sebenarnya cor blok, akan tetapi karena barangkali juga sudah lama, sehingga nampaknya banyak di sana sini kerusakan-kerusakan yang menghambat perjalanan. Seperti ini sudah mulai retak-retak dan bahkan hancur. Sehingga kita juga harus pelan-pelan ya naik motor melalui jalanan yang seperti ini. Hutan pinus maupun tanaman-tanaman yang lain nampak berjejer di sisi kanan kiri jalan yang tak terlalu besar ini. Akan tetapi setidaknya ini menambah kesegaran perjalanan kita kali ini ya lor ya. Dan baik di depan itu kita akan memasuki wilayah Kabupaten Pacitan. Unik kan? Ini adalah perapatan Kicir. Demikian ketika kita coba mencari tahu dari masyarakat. Perempatan Kicir ini masuk wilayah tahunan ya. Tahunan lama atau tahunan baru. Ini Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan. Ini perempatan dan ini ada warung sebagai penanda. Kita ambil ke kanan. Ini akan menuju ke sebuah kampung terasing atau kampung terpencil di tengah hutan yang akan kita tuju. Nama kampung yang akan kita tuju itu adalah Kampung Dolo. Demikian namanya. Namun juga harus ini ya, lebih teliti karena kami juga belum tahu posisi tepatnya, hingga kita harus bertanya dulu. Dateng dulu niku pundi? Oh, niki sing anan mriko. Itu Pak. Badhe teng dulu. Oh. Tebel saiki. Nggih. Kula Ponorogo. Mungkin jenengan menurut peraturan iki nggih. Oke. Anu panggil ganti bang getah jenengan di kanan. Oh, nggih. Teng dulu kan kendeni makan. Ten dulu. Mungkin sinten anu. Iki dolan mawon. Badhe liputan YouTube. Nggih. Nggih. Monggo Ade, matur nuwun. Setelah mendapat petunjuk arah secukupnya, kami terus mengikuti jalur ini. Jalur yang ya untuk ukuran di gunung sudah lumayan enak ya. Dan ini kebetulan kita udah ketemu dengan tempat penimbangan getah pinus. Sesuai dengan petunjuk yang kita dapatkan tadi, kita ambil ke arah kanan, nanjak, kemudian turun, masih di wilayah hutan seperti ini. Sekali lagi kita harus hati-hati ya, karena di kanan ini sudah istilahnya jurang ya, karena dalam banget dan curam. Sementara jalan ini pun juga licin sekali, berbalut dengan ini. Meskipun sudah dicor, tapi nampak tanah liat atau lendut yang membuat jalanan menuju Kampung Dolo ini licin.
Nah, sudah nampak ada atap rumah di depan itu, adalah Kampung Dolo yang kita tuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang seluruh di channel saya Purbo Sasongko. Welcome back to my channel. Tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Kita masih di Ponorogo dan ini salah satu kampung terpencil ya. Ini hanya ditinggali 7 keluarga wilayah Ponorogo, tapi kalau mau ke sini tuh lewat Pacitan dulu. Kita harus memutar lewat Pacitan. Dan jalannya lumayan ekstrim. Meskipun secara infrastruktur sudah lumayan ya, karena sudah dirabat, tapi meskipun rusak juga di sana sini. Namanya dusun atau Kampung Dolo. Ini wilayah Desa Pandak, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Tapi sekali lagi menuju ke Pandak tapi harus lewat Pacitan dulu. Ikuti vlog kita kali ini dan tetap dukung channel ini dengan like, comment, subscribe, dan share agar makin berkembang. Salam. Ini adalah Kampung Dolo, sebuah kampung yang berada di pinggir hutan, atau tepatnya justru malah di tengah-tengah hutan pinus. Sedikit ke selatan dari Kampung Dolo ini, hanya beberapa meter saja sudah wilayah Kabupaten Pacitan. Sehingga ketika kami menuju kampung ini, kita harus melalui wilayah Kabupaten Pacitan. Tak banyak yang tinggal di kampung ini. Bahkan hanya 7 rumah saja dengan bilangan puluhan warga. Kampung Dolo ini untuk menuju ke Desa Induk, yakni Desa Pandak Kecamatan Balong, harus melalui jalan melingkar yang jaraknya berpuluh-puluh kilometer. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga Kampung Dolo yang sejumlah 7 keluarga tersebut memenuhi kebutuhannya dengan bercocok tanam. Karena sebagian besar atau bahkan seluruh warga Kampung Dolo ini bermata pencarian sebagai petani. Ada yang menggarap lahan sendiri, pun juga banyak yang menggarap lahan-lahan perhutani. Menanam rumput, polowijo, padi, dan lain sebagainya. Di samping bermata pencarian sebagai petani, warga yang tinggal di Kampung Dolo ini, semua rumah atau seluruh penduduknya juga mempunyai ternak. Tak heran jika di semua pekarangan warga Kampung Dolo ini semuanya ada kandang ternak, baik itu sapi, domba, maupun kambing. Ini tentu saja sebagai salah satu alternatif apabila dibutuhkan dana sewaktu-waktu atau ada kebutuhan mendadak sewaktu-waktu, maka ternak-ternak dalam skala kecil seperti ini bisa digunakan untuk menutupnya. Meskipun secara administratif Kampung Dolo ini merupakan wilayah Desa Pandak, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, akan tetapi untuk tata kehidupan sosial, warga di Kampung Dolo ini ikut Kabupaten Pacitan. Yasinan, kegiatan-kegiatan kerja bakti, sosial kemasyarakatan yang lain, semuanya ikut ke wilayah Pacitan. Dan ada satu hal menarik yang saya perhatikan dari Kampung Dolo ini. Dari 7 rumah yang ada, semuanya menggunakan atap pelana atau bangunan rumah berbentuk serotong. Nun sewu. Asmanipun Pak Dik? Kula selamat. Oh Pak, selamat. Mriki niki dusun Pandak. Oh Pandak. Dolo nih leres mriki nggih. Nggih. Oh. Nggih. Kula tanglet-tanglet pengen ngertos mriki. Kula nggih nek niki nggih Pandak. Nggih. Namung Pandak sing nggonmu ngendi, Pak? Kates. Kami kates niku kami tuane. Nggih. Celake Mbah Lempuk. Kalau Dagang sapi. ngene Mbah Lempuk kilet. Oh, aman nggih. Mriki niki lek badhe ten Pandak Indo rak nggih medal Pacitan badhe dadine. Nggih, medal Pacitan, medal nika Kicer.
Kicir perapatan wau. Nggih, joke Banyon. Nggih, banyon niku ngilo-ilo. Nggih, Banyon disiran ngilo-ilo. Nggih. Sedaya pinten somah Pak De mriki? Lek mboten salah niku lek 7-8 niku lho. Oh 7-8 griya. Nggih. Nggih. 1 2 3 4 5 6 7. Oh 7. Sing ngandhap niku 3, sing mriki sekawan. Mriko kalih. Oh kalih, mriki Nggih. gangsal. Nggih, mriko pojokan mriko setunggal. Sik wonten malih. Nggih. Ratusan pacan niku pol ngaler. Lek mriki ngandhap niki. Mboten saged niki. Oh namung dalan damel dateng griya nggih. Nggih. Ngandhap niku. Nggih. Nek anu cacah diwane ngoten pinten Pak De? Dewane niku lha mboten mesti nenggal anu to, Pak. Pinten niku saleh kisah ngoten niku to. Nggih, mboten secara umum sedaya ngoten pinten lek mboten kisah. Enten kali dosa? Mboten enten. Lah mriki nek kumpulan ngoten ndereke dateng pundi, Pak De? Dateng Nggih teng anu Pandak. mboten maksud kula nek cara RT-nan yasinan ngoten Nggih sak anu tumut ngilen. dateng Teng taunan. Pacitan iya. Oh, Nggih, gendoren kalian apa nak? Nggih. Nek sing mriki dalan niku pun anu nggih, taunan nggih, dalan nginggil niku wau. Niku tahunan sing niku ngaler Pandak. Nggih. Ngene iringetan nggih. Niku. Kok saged nderek Pandak riyen pripun Pak De mriki? Ya duka. Duka. Mboten nek pemilu ngoten ndereke nggih ten Pandak mriki nggih. Nggih. Ten kami tuane pundi mriki? Kates. Oh, iya sak kami tuane. Pak Pairan. Oh. Wah, nek ajeng coblosan dadak waduh. Nggih di anu lek pilihan lurah napa niku dipuruki. Nggih, dipuruki. Nggih. Tapi anu nggih anu Pak De, margine pun dicor nggih sakniki. Pun rada sekeca. Nggih, niki nggih diajokne malih lek pajeng lek mboten pajeng duka. Kula nggih nyuwun malih pun rusak niki nggih badhe anu perbaikan malih, Nggih, dipaving blok. Nggih, kek teng Pak Lurah niku pun anu pun kan ngukur ngoten lho. Oh, nggih. Nek pun kan ngukur berarti nggih pun meh Nggih. medal. Sakniki kan dana desa saged damel niki. Nggih. Pak Sirnan nggih lurahe. Nggih. Oh, nggih. Pak De, mriki niki pangapunten, nek cara nyambut damele ngoten sederek mriki napa sedaya rata-rata? Nggih tani. Tani. Mriki anu nggih lahane pemajikan napa? Nggih pemajikan nggih wonten, teng anu kautanan nggih wonten. Tasen nggih. Nek cara mriki nanem pari nggih saged Pak De? Saged sing gadah-gadah niku. Niki sing grup griya niki kalih griya niku ngandhapi ambak nggih pun gedha wonten nika ngandhapi ambak. Gogo ranca. Anu sawah. Lho, saged sawah? Nggih sawah. Sing grup mriku sawah. Toyone ageng. Ageng keng anu sawah. Oh, lah Sing pantesan. Nek lintune napa? Istilahnya lintune pari napa Pak De biasane? Nggih jagung. Jagung. Telo. Kacang? Kacang mboten mesti Pak. Mboten Ngono, mesti. Mboten numan. Oh, lho. Kalih sing tikus niku Oh. kethek. Oh, kethek nggih kathah mriki. Nggih. Nanem jagung niku lek mboten ditenggo, mboten wis ora bagian. Mboten bagian. Kalah-kalah kethek nggih. Nggih, celeng. Celeng nggih kathah? Nggih wonten. Nggih mboten kathah nggih wonten. Wonten. Nggih. Nek anu Pak De napa? Lek sing tasen, nek tasen niku tanemane napa? Nggih. Nggih jagung telo ngoten. Nggih. Oh, nggih. Nggih. Lek sing kates mriko wae kula ningali kan nggon tasen niku tandurane enten sing bengkoang, enten sing suket, odot niku. Niki nggih wonten anu, odote niku wonten kautanan. Nanem. Oh, ten tasen. Ngeten iki. Nggih. Ngeten iki tanemi nggih asal. Oh, nggih. Kagem anu nggih Pak De. Ternake rata-rata napa Pak De? Nggih, lembu. Lembu perah napa lembu? Nggih sampur. Lek mriki namung tiyang setunggal mriku. Ingkang ngingu sapi perah. Nggih. Nek lintune sapi penggemukan. Nggih. Wis sapi Jawa niku. Oh, nggih. Nggih wedhus ngoten niku. Nek wedhuse rata-rata napa Pak De mriki? Nggih biasa, cilik-cilik ngoten niku. Oh, wedhus kacang. Nggih. Napa randu?
Kacang. Oh, cilik-cilik. kacang. Nggih. Kaya kancil kan. Ya nggih. Bagus mawon kados kancil tenan. Tapi niku malah nek disate niku rak sing eco rak nika. Oh, nggih. Nek wedhus Nyempluk ngoten niku. nggih wedhus ageng-ageng mboten eco. Nggih. Matur nuwun sangat Pak De ganggu Nggih, wektale nyuwun pangapunten. Nggih, Nggih, asalamualaikum. Salam. Saat ini waktu masih menunjukkan pukul 10 pagi, lebih sedikit. Akan tetapi, seperti yang kita lihat, kabut sudah turun, meliputi kawasan yang berada di tengah hutan, wilayah barat Desa Pandak, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo ini. Bahkan, 1-2 titik air gerimis pun mulai turun. Mengantisipasi jalan turun atau jalan pulang semakin licin, maka kami pun segera mohon diri pada Pak Slamet untuk pulang menuju ke wilayah Ponorogo yang bagian bawah. Oke Lur, ini kunjungan kita ke kampung terpencil Kampung Dolo, wilayah Desa Pandak, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Ini baru jam setengah 11 pagi, tapi gelap sekali ya, cuaca gelap, terus kabut sudah mulai turun, ditambah ada gerimis yang juga mulai turun. Ini nanti kita pulang tetap juga harus lewat Pacitan ya, tidak bisa langsung jujuk ke situ, nggak bisa. Karena akses yang satu-satunya akses yang bisa ditempuh memang harus melalui Tahunan Pacitan. Memacu adrenalin. Oh, ini ada sih, iya. Ini cuaca dingin loh, bener dingin. Tapi ini keringat saya kayak gini, karena jalannya benar-benar ekstrim tadi. Matur nuwun sedulur sudah mengikuti video ini. Ikuti juga vlog-vlog kita selanjutnya. Masih banyak tempat-tempat yang akan kita kunjungi, kampung-kampung yang agak jauh dari jangkauan maupun juga situs-situs bersejarah dan lain sebagainya. Terima kasih sudah mengikuti video ini, semoga bermanfaat. Pak De, matur nuwun sangat. Mas Topik, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.